semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhijah Wahid Fajar Irianti, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 877889379, program studi PGSD UPBJJ Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Gerak pada Tumbuhan. Kita akan mengamati 3 jenis gerak, yaitu seismonasti, niktinasi, dan geotropisme negatif. Mari kita mulai. Pertama adalah gerak seismonasti, yaitu gerak tanaman karena rangsangan sentuhan. Di sini saya akan memberikan 3 jenis sentuhan berbeda pada daun putri malu. Saya akan menggunakan jari untuk menyentuhnya. Yang pertama adalah sentuhan halus. Bisa kita lihat, pada sentuhan halus, hanya daun yang terkena saja yang menutup perlahan. Yang kedua, sentuhan sedang. Pada sentuhan sedang, seluruh anak daun di dahan tersebut mulai menutup. Yang ketiga, yaitu sentuhan kasar. Nah, pada sentuhan kasar ini, seluruh daun hingga tangkainya ikut mengatup dengan cepat. Kesimpulannya, ini membuktikan kecepatan reaksi tumbuhan bergantung pada besarnya rangsangan. Sekarang kita beralih ke pengamatan niktinasi. Di sini saya menyediakan 2 bagian tanaman putri malu yang keduanya berada dalam kondisi daun terbuka sempurna karena terkena sinar matahari. Pada pengamatan niktinasi ini, saya menggunakan kardus dan stopwatch HP untuk mengamatinya. Sebagian akan saya biarkan tetap berada di bawah sinar matahari sebagai kontrol. Sementara itu, sebagian yang lain akan saya tutup menggunakan kardus agar kondisinya menjadi gelap total sehingga seolah-olah suasana malam hari. Kita akan mendiamkan keduanya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Setelah menunggu setengah jam atau 30 menit, mari kita lihat perbandingannya. Meskipun tidak disentuh sama sekali, daun pada sebagian putri malu yang ditutup rapat oleh kardus, daunnya menutup dengan rapat. Hal ini terjadi karena tumbuhan merespon suasana gelap. Bisa kita perhatikan pada sebagian yang tetap terkena sinar matahari, daun-daunnya masih terbuka lebar. Inilah yang kita sebut dengan gerak niktinasi atau gerak tidur pada tumbuhan akibat hilangnya rangsangan cahaya. Selanjutnya kita akan mempraktikkan gerak geotropisme negatif. Alat dan bahan yang saya gunakan cukup sederhana, yaitu 2 buah gelas plastik sebagai pot, kapas sebagai media tanam, air, dan biji kacang hijau yang sudah saya rendam sebelumnya agar lebih cepat berkecambah. Pertama, masukkan kapas yang sudah dibasahi ke dalam kedua pot. Letakkan 5-6 biji kacang hijau di atasnya. Kita beri label pot A dan pot B. Kedua pot ini akan saya simpan di tempat terbuka selama beberapa hari hingga tumbuh tunas yang cukup tinggi. Setelah memasuki hari ketiga, kecambah sudah tumbuh tegak. Sekarang kita berikan perlakuan berbeda. Pot A akan tetap saya letakkan secara vertikal atau berdiri, namun pot B akan saya letakkan secara horizontal atau mendatar. Sekarang kita berada di hari ke-7. Mari kita lihat perbedaannya. Pada pot A, tanaman tumbuh lurus ke atas. Namun, perhatikan pot B yang diletakkan mendatar. Ujung batangnya tidak tumbuh lurus ke samping, melainkan membengkok ke atas menuju cahaya dan menjauhi inti bumi. Hal ini membuktikan terjadinya gerak geotropisme negatif, di mana batang tumbuhan selalu tumbuh menjauhi pusat gravitasi bumi. Praktikum selama 7 hari ini pun dinyatakan berhasil. Berdasarkan pengamatan tadi, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan gerak sebagai bentuk respon terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu sentuhan, intensitas cahaya, maupun gravitasi. Sekian praktikum saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.